Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah di malam Senin ini Allah izinkan lagi ya bertemu kembali di majelis ilmu insyaallah yang diberkahi mudah-mudahan dan juga sebagai rizki dari Allah Subhanahu wa taala ya insyaallah. Dan rizki itu kalau kita renungi ya, yang Allah berikan tuh bukan hanya sebatas harta saja, rizki itu juga berupa ilmu ya, berupa punya rekan yang solih solihah ya, punya keluarga, punya apalagi kesehatan ya, kesehatan pun itu adalah rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada malam ini pun insya Allah ini adalah bagian dari rizki kita ya, bisa bersilaturahmi. Bahkan kata para ulama kita bisa ibadah aja itu adalah rizki ya. Malam ini kita selesai sholat isya misalkan ya, sudah sholat isya kemudian mau cari ilmu, ini adalah rizki juga dari Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita syukuri ya. Dan tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabiin, atba'ut tabiin, dan juga pada semua umat beliau yang mengikuti jejak langkahnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, pekan lalu kita sudah membahas fikih sholat sunnah ya, mudah-mudahan bisa diamalkan, terutama saya yang menyampaikan pun harus lebih semangat buat mengamalkan. Nah sekarang untuk malam ini, karena dari awal udah berapa kali pertemuan, mungkin ya Ibu menghitung nggak? Jadi masih tentang sholat ya, tentang sholat juga. Sehingga ini sebenarnya bukan saya mengajar ya, tapi saya juga sama-sama belajar ya, karena tentang sholat itu kayaknya memang apa ya, kalau misalkan kita dengar ceramah, dengar pengajian pasti sholat terus itu yang dibahas gitu. Karena kenapa? Sholat ini adalah ibadah yang selalu kita temui di setiap harinya. Ya bahkan bukan hanya sekali, tapi dalam satu hari yang wajibnya aja ada 5 kali ya, ada 5 waktu. Yang mana tentunya dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala di 5 waktu dalam sehari ini menunjukkan pentingnya sholat tersebut dalam kehidupan kita. Gitu ya. Dan kalau kita renungkan juga tentang apa namanya sejarah ya, sejarah kapan adanya sholat gitu ya, dan itu menunjukkan bahwa sholat ini adalah ibadah yang sangat diagungkan, juga sangat penting dalam kehidupan kita, dan juga awwalu ma yuhasabu indallahi as-shalah. Ya, yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat itu sholatnya. Ya. Baik akhwati fillah, di sini fikih sholat khusyuk ya. Sebenarnya khusyuk itu gampang-gampang susah. Apa susah? Apa mudah ya? Gimana Bunda sekalian Ibu? Mungkin tentang sholat khusyuk udah menemukan kekhusyuan dalam sholat apa kadang-kadang atau sudah sering? Gimana nih? Boleh sharing. Eh, udah mencoba, tapi Hmm. biasanya kalau lagi sholat itu ini ya setannya mudah bermain, terutama dengan memori-memori yang udah lampau. Misalnya nih kayak Keinget lagi. eh, eh, bahkan kalau apa ada kayak sebuah keyakinan kali ya Ustazah ya, ini Hmm. boleh nggak ya? Misalnya kayak gini. Oh ada lupa naro nih kunci atau misalnya lupa naro apa barang gitu ya. Iya. Oh dibawa sholat aja. Itu kategorinya masuk ke dalam sebuah keyakinan atau gimana ya Ustaz? Apa mungkin sebuah solusi ya? Kan terkadang Hmm. ketika kita kehilangan sesuatu, ketika kita bawa sholat suka diingetin tuh sama setan gitu kan. Astagfirullahaladzim. Keingetnya sholat tuh ya. Iya, kalau Ya bawa itu, Allah. oh iya Terus aku Iya lupa bener taruh ini banget. gitu kan. terus kita sadar gitu, itu tuh diingetin setan gitu ya. Iya, Ya itu iya tuh bener. itu gimana Ya itu Allah. Ustazah ya? Maksudnya Iya, nanti kita eh bahas Ibu ya. lapangan kita ya. Jadi gini Bu Iya ya, subhanallah. betul-betul. Setan itu ada ya. Setan itu dia kalau dengar adzan aja dia kentut. Kenapa? Saking nggak mau dengar adzan. Jadi dia pokoknya kentutnya walau alam seperti apa, yang penting dia nggak dengar adzan. Bayangkan ya. Ya kalau ada orang lagi sholat, lagi adzan, terus kita nggak denger, hati-hati berarti kita lagi denger kentutnya setan. Dan kentutnya setan bisa berupa bukan hanya ketika adzan, ternyata ketika kita lagi sholat pun
itu ketika diganggu berarti itu pun adalah kentutnya setan yang mengganggu kita. Waliyadzubillah ya. Jadi itu istilah yang harus kita pahami ya. Kalau misalkan lagi sholat nanti ketemu lah nanti jadi inget. Nah, naudzubillah ini yang perlu diluruskan bahwa sholat bukan untuk mencari barang hilang ya. Ini ya. Oke, insya Allah Ibu kita bahas, insya Allah bahas tuntas. Ya di sini bukan saya mengajarkan, sama-sama belajar gitu ya. Karena fikih sholat khusyuk ini sesuatu yang bisa dianggap penting ya, karena kita kemarin sudah membahas tentang rukun, tentang syarat sah, tentang dalam sholat itu ada sunnah abad, ya, ada hay'ah, ada qauliyah, ada fi'liyah, semua sudah kita bahas secara detail, ya. Nah sekarang tinggal hatinya nih, ya, tinggal hatinya kita nih. Kalau sholat kadang tadi kata Umi Fauzan jadi inget barang, atau mungkin ibu-ibu jadi ingetnya kompor di dapur udah dimatiin belum, ya, atau mungkin HP udah dicas belum. Banyak ya pikirannya. Jadi banyak ngobrol sendiri ketika dalam keadaan sholat. Gitu kan, ngobrol sendiri ketika dalam keadaan sholat. Nah ini sah atau tidak sholatnya kita akan bahas. Dan nanti juga bagaimana pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Bagaimana Rasulullah SAW, para sahabat, juga para tabi'in menyikapi sholat mereka. Dan bagaimana mereka melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ya, baik, di sini ada slide pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa itu khusyuk? Jadi kalau tadi dibuka dengan ingat barang atau ingat kunci ketika lagi sholat, itu khusyuk apa enggak Umi Fauzan? Enggak ya Mi ya? Berarti enggak khusyuk. Enggak. Kita bahas apa itu khusyuk. Nah, khusyuk adalah keadaan hati yang tenang. Jadi hatinya enggak gerusak-gerusuk ya. Kemana aja pikirannya. Jadi kita di tempat sholat, hatinya juga lagi sholat. Hatinya nggak di dapur, hatinya nggak ada di tempat kerja, nggak ada di manapun, tapi ada di tempat sholat gitu. Hati dalam keadaan tenang. Kemudian yang keduanya fokus dan hadir ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khusyuk ini adalah perkara hati. Kalau kita ingat barang, berarti kita belum khusyuk. Ya. Sehingga di sini seorang hamba melaksanakan ibadah dengan penuh keseriusan, penghayatan, dan perhatian. Jadi gini misalkan Bunda sekalian, Ibu ya, kalau kita lagi fokus, biasanya apapun nggak bisa kedengeran. Ya, kita lagi fokus dengan sesuatu nih. Ada anak minta sesuatu aja kita nggak dengar. Ya, biasanya ibu-ibu fokusnya lagi ngapain ya? Lagi nonton mungkin atau lagi apa ya? Macam-macam ya di sini hobinya, mungkin ada yang hobinya masak, ada yang hobinya menjahit ya atau sebagainya. Kalau lagi fokus nggak bisa diganggu. Begitupun sholat. Kalau udah fokus dia nggak ada pikiran yang lain kecuali yang dipikirkan hanya sholatnya saja. Ya. Maka dalam sholat khusyuk bukan sekadar diamnya anggota badan. Jadi misalkan kita sholat nih Allahu Akbar, diam badannya. Bukan hanya itu aja, tetapi lebih utama adalah hadirnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kita istilahkan ya, bahwa kita itu dipanggil sama Allah sehari 5 kali. Jadi, kita diundang sama Allah sehari 5 kali. Ya, kalau dibilang spesial, spesial banget gitu ya. Spesial banget. Kira-kira Bunda sekalian ada yang pernah nggak diundang sama orang 5 kali sehari, setiap hari? Sehari aja diundang 5 kali, ada nggak? Mungkin Mbak Dery pernah nggak Enggak diundang ada. seseorang gitu ya? Nggak ada kan yang Enggak sespesial ada itu. Ustazah. Berarti belum dispesialkan ya. Ya Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala itu pengen kita kembali. Jadi ada pertemuan yang selalu menanti kita. Pertemuan yang nggak pernah menolak. Subhanallah ya. Nggak pernah membedakan siapa dia, bagaimana keadaannya, bagaimana posisinya dia. Tapi semuanya Allah seru. Yaitu di waktu sholat ya, pertemuan yang selalu menanti kita. Tadi kita udah sholat isya, nanti udah ditungguin lagi nih sama Allah nanti sholat subuh, kita ada pertemuan lagi sama Allah. Jadi ketika kita sholat, kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai gitu ya, kalau kita ketemu orang penting, mohon maaf ya, mungkin derajatnya tinggi, pejabat atau apapun itu, kita kan kalau ke kondangan misalkan ya, kita kan diundang orang ya.
Ke kondangan pasti kita dengan pakaian terbaik. Ya, mandi dulu, pakai parfum mungkin. Kan pokoknya yang bikin yang ngundangnya seneng gitu kan. Masa ya kita ya diundang sama Allah ya, misalkan dalam keadaan misalkan nggak mandi atau juga misalkan bajunya bekas di dapur atau habis dari luar misalkan ya, dia tidak memperhatikan pakaian yang dia pakai ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau perempuan pakai mukenanya mungkin yang bersih gitu kan, yang nggak bau, kemudian nggak pakai usahakan pakai parfum. Nah, itu adalah persiapan terbaik kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sholat ya. Dan tadi disebutkan khusyuk bukan sekadar diamnya anggota badan tetapi lebih utama hadirnya hati kepada Allah. Jadi memang persiapan itu penting. Makanya dalam sholat ada wudhu. Sempurnakan wudhu itu tanda persiapan kita. Kita mau ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-Ma'arij disebutkan khasyiatan absaruhum tarhaqum billah dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Kita garis bawahi ada kata khasyiah ya karena tentang khusyuk ya. Sehingga asal katanya adalah tunduk, menundukkan pandangan serta diliputi kehinaan. Ini sebenarnya maksudnya kita tidak merasa sombong ya. Ketika sholat kita udah niat kan. Kemudian ketika Allahu Akbar sambil mengucapkan niat dalam hati, Allahu Akbar ya, kita resapi bahwasanya Allah yang maha besar. Kita nggak ada apa-apanya. Dah khosyah. Itu merasa hina, merasa diri itu memang kita nggak ada apa-apanya gitu. Kita bisa beramal solih saat ini adalah karunia dari Allah. Kita bisa beribadah atas karunia Allah. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar ketika sholat, kita benar-benar itu harusnya khusyuk ya. Kita menundukkan diri, menundukkan pandangan dan menganggap diri ini memang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lebih agung daripada Allah. Gitu ya tentang hakikat khusyuk. Baik, sekarang tentang fikihnya. Nah, gimana tentang hukum khusyuk? Nah, perbedaan pendapat para ulama ada dua, ya. Ada yang mengatakan khusyuk itu wajib, ada yang mengatakan tidak wajib, ya. Ada yang mengatakan wajib dan tidak wajib. Jadi kalau misalkan ada ulama yang mengatakan khusyuk itu wajib, maka banyak banget dong sholat kita yang tidak sah. Begitu ya. Nah, di sini nanti ada dalil-dalilnya yang jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa khusyuk bukan bagian dari kewajiban. Ya, di sini kita ada terbagi dua ya, khusyuk terbagi dua. Ada yang namanya khusyuk mutlak, maksudnya harus khusyuk dari awal takbiratul ihram sampai tahiyat akhir. Ada mutlak khusyuk. Mutlak khusyuk maksudnya tidak seluruhnya. Kita lihat di tengahnya di sini. Apa dinamakan yang khusyuk mutlak? Yaitu khusyuk secara sempurna dari awal hingga akhir salat tanpa terputus sedikit pun. Jadi dari awal takbir sampai tahiyat dia khusyuk aja nggak ingat apapun, yang diingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua mutlak khusyuk, yaitu adanya unsur khusyuk dalam sholat meskipun tidak terus-menerus sepanjang sholat. Jadi mungkin dia khusyuknya di awal aja, atau hanya di tengah-tengah saja, atau di ujung aja misalkan. Nah, di sini khusyuk mutlak berarti kalau misalkan dia dari awal itu hukumnya tidak diwajibkan. Ini jumhur ya, mayoritas ulama. Kenapa? Kalau diwajibkan berarti banyak sekali sholat kita yang nggak khusyuk ya, sehingga tidak sah ya. Dan di sini khusyuk mutlak ya tidak diwajibkan. Bagaimana dengan mutlak khusyuk ya hanya sebagian saja? Ini tidak wajib tapi wajibnya diusahakan, harus diusahakan. Jadi jangan sampai kita sholat isya nih barusan ya dari awal sampai akhir nggak inget, misalkan nggak inget lagi sholat. Kadang orang yang nggak ingat sholat itu nggak ingat lagi sholat, ini rokaat keberapa ya? Atau tadi pikirannya kemana-mana. Ya, jadi usahakan dalam sholat itu tuh ada waktu kita ingat ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa dipahami ya bahwa ada dua dan jumhur mengatakan bahwa khusyuk itu bukan bagian dari kewajiban tetapi adalah sunnah ya, sunnah. Kata jumhur ulama atau mayoritas ulama. Ada hadis yang menguatkan bahwa khusyuk bukan bagian dari kewajiban, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Hanzalah radhiyallahu anhu. Jadi ketika itu
terjadi perang Hunain, ya Rasulullah SAW mengutus pengintai untuk memantau pergerakan musuh. Jadi saat itu lagi masa-masa genting, perang Hunain yang cukup genting ya, perang tersebut. Ketika sholat, beliau tetap menoleh ke arah lembah. Jadi dari malam itu ditungguin ya pengintai atau yang mata-mata itu nggak datang-datang. Sehingga ketika masuk waktu subuh, Rasulullah SAW Faja'ala Rasulullah yusalli wa huwa yatafitu hatta qada salatah. Jadi di dekat lembah itu kan jaraknya ada musuh. Sehingga ketika Rasulullah sholat itu agak memandang atau menoleh ya pandangan ke arah lembah. Karena khawatirnya datang pasukan musuh. Ya. Maka Rasulullah melaksanakan sholat sementara beliau sesekali menoleh hingga beliau menyelesaikan sholatnya. Dan ini menjadi dalil bahwa Rasulullah tidak apa namanya di tengah-tengah sholatnya melakukan sesuatu yang di luar sholat ya, maksudnya karena kepentingan umat juga ya. Jadi ada kalau memang khusyuk dari awal mungkin Rasulullah tidak akan menoleh ke bagian bukit tersebut. Ini hukum menunjukkan bahwa khusyuk adalah bagian dari sunnah. Tapi di keadaan yang lain, ya kalau bukan lagi perang, itu tentu Rasulullah dari awal sampai akhir pun selalu khusyuk sholatnya. Gitu. Kemudian juga hadis yang lain mengatakan bahwa dari Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yab'atu bilihyatihi fis shalah ya. Jadi ketika sholat Rasulullah melihat seorang laki-laki dia itu memainkan jenggotnya. Ya bapak-bapak ada jenggotnya terus lagi sholat dimainin aja gitu ya. Faqala, kemudian kata Rasulullah, "Lau khasya'a qalbu hadza la khash'at jawarihuhu." Kalaulah ya, kalaulah seandainya hatinya khusyuk, maka khusyuk pula anggota badannya. Jadi Rasulullah ketika negur laki-laki tersebut itu enggak dibilang kamu sholatnya enggak sah, enggak. Cuma Rasulullah negur, kamu kalau khusyuk pasti enggak bakal mainin jenggot. Gitu. Sehingga para ulama mengatakan bahwa ketika seorang laki-laki tidak khusyuk sholatnya itu tidak membatalkan sholat. Cuman memang sayang sekali gitu ya kalau sholat tidak khusyuk. Kemudian kita lanjut lagi pujian Allah untuk orang yang khusyuk. Ini ayatnya sudah masyhur ya di surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha. Di sini ada kata qad, ini dalam bahasa Arab artinya sungguh-sungguh ya, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Aflaha telah berbahagia siapa? Al-mu'minun, yaitu orang-orang beriman. Kemudian dijelaskan lagi, siapa orang beriman itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi kalau ada ayat pertama, kemudian dilanjutin ayat kedua, ini penjelasannya. Siapa orang beriman itu? Orang yang dalam salatnya khusyuk, ya, tidak ingat yang lain kecuali yang ingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kategori salah satu ciri-ciri orang beriman itu mereka yang khusyuk dan dia dijanjikan apa? Aflaha. Dia akan berbahagia. Bahagianya dunia dan akhirat. Itu ya pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ke apa? Surat Al-Baqarah juga ada ya di ayat 45. Ini juga sudah masyhur ayatnya. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu dan minta pertolongan kalian bisobri dengan sabar. Jadi kalau kita punya masalah itu larinya ke sabar ya. Larinya ke sabar wassalah juga dengan salat. Kita punya masalah salah satu jalan keluarnya itu kata Allah sabar dulu kemudian salat ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin dan sesungguhnya haknya kembali ke salat ya. Sesungguhnya salat itu lakabiratun itu pasti sangat berat. Salat itu berat ya. Illa 'alal khasyiin kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Nah, sebenarnya ada lanjutnya lagi ya ayat 46-nya. Yang khusyuk itu seperti apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Bisa dilihat ya ayat ke-46-nya. Orang khusyuk itu kayak gimana dalam Al-Qur'an? Ayat 46, alladzina yadhunnun. Yang mana mereka mengira atau menyangka, meyakini ya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu. Bahwa sesungguhnya mereka itu mulaku artinya bertemu
bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala wa annahum ilaihi rajiun dan mereka pun akan kembali kepada Allah. Jadi pas lagi sholat, khusyuk itu gimana? Dia yakin bahwa ketika sholat dia lagi ketemu sama Allah. Kalau kita ketemu sama orang hebat, ketemu sama orang yang kita segani, ya, yang terhormat, kira-kira kita bakal gerak-gerak nggak? Para rubuh gitu ya, garuk sana, garuk sini, atau tadi mainin jenggot bapak-bapak. Kalau ibu-ibu mainin apa ya? Kerudung misalkan ya. Pokoknya kurang kerjaan. Enggak seperti itu. Karena di sini pun dijelaskan di ayat 46, orang khusyuk itu dia meyakini bahwa dia sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada ceritanya gitu. Orang khusyuk dia garuk-garuk nggak karuan gitu ya. Pasti dia merasa bahwa pertemuan itu adalah pertemuan yang sakral, seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Bunda sekalian, Ibu, di sini kita lagi belajar. Belajar apa? Belajar jadi hamba aja gitu ya, belajar jadi hamba. Kita nggak belajar jadi apapun di sini, kita belajar fikih sholat khusyuk, belajar bagaimana menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan satu hari Allah undang kita 5 kali, tapi kita nggak ada khusyuk-khusyuknya. Bagaimana gitu ya? Illa alal khasyiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka pun yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan rojiun, pulang. Rojiun itu kan kalau ada yang meninggal kan kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Rojiun itu apa artinya? Pulang. Berarti semuanya pun akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kemudian masih saya putar ayat Al-Qur'an, pujian untuk orang-orang yang khusyuk dalam surah Al-Isra ayat 109. Di sini dijelaskan tentang ciri-ciri orang yang beriman, ya. Mereka menangis dan bertambah khusyuk. Nah, dalam ayatnya wa yakhirruna lil adqani, dan mereka menyungkur, yabkuna, mereka menangis, wa yaziduhum khusyu'a, dan muka mereka pun dan mereka bertambah kehusyuan. Ya, tanda-tanda orang beriman itu ketika mereka baca Al-Qur'an, hatinya tergerak, ya. Ketika mereka sholat, mereka pun menangis, ya bekun, ya, wa yaziduhum khusyu'ah. Dan mereka pun bertambah khusyuk ketika dalam keadaan sholat mereka. Itu, ini penting sekali ya, tanda-tanda orang beriman itu mereka khusyuk, terutama ketika sholatnya. Kemudian di sini ya tadi tentang ayat sudah ya, bahwa sholat ini adalah kesenangan hati terletak dalam sholat, kesenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Rasulullah itu lagi capek-capeknya, istirahatnya itu dengan sholat, ya, istirahatnya dengan sholat. Kalau kita kadang istirahat dari sholat, istirahat dulu jangan sholat dulu misalnya. Tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat itu dijadikan kesenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya dari Anas bin Malik. Jadi kalau kita dengar nama Anas ya, masya Allah banyak sekali. Ini beliau adalah asistennya Rasulullah ya, Anas bin Malik. Kata beliau, kata Rasulullah SAW, innama hubbiba ilayya min dunyakum. Ya, sesungguhnya di antara kesenangan dunia kalian yang aku cintai adalah an-nisa. Ya, jadi Rasulullah pun maksudnya menikah ya. Jadi kalau ada salah satu sahabat yang pernah ada satu sahabat minta sama Rasulullah, ya Rasulullah aku nggak mau nikah karena kalau nikah nanti aku sibuk dari ibadah gitu ya. Kemudian kata Rasulullah, aku tuh menikah gitu ya. Aku pun menikah. Jadi di sini An-Nisa bahwa Rasul pun menikah, watib, dan Rasul pun suka pakai parfum. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu mengajak kita untuk selalu wangi ya, gitu. Jadi jangan sampai dia mengaku umat Rasulullah tapi badannya bau gitu ya, nggak mandi. Dan Rasulullah suka sekali dengan parfum ya. Rasulullah suka dengan parfum tapi tubuhnya pun udah wangi banget ya. Dalam satu riwayat bahwa istri-istri Rasulullah itu mereka suka ngambil keringetnya, masya Allah ya, keringet Rasulullah itu diambil dan dimasukkan ke dalam botol mungkin saat itu ya, kemudian dipakai untuk parfum istri-istrinya Rasulullah Ummahatul Mukminin. Ya, Rasulullah suka Rasulullah disyariatkan menikah, kemudian juga suka pakai parfum. Wajuilat, nah ini poin pentingnya, wajuilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikanlah qurrah.
qurratu ainin. Kita sering dengar ya qurratu ayun. Maksudnya kesenangan dalam hati fis sholati dalam sholat. Jadi Rasulullah senang banget sholat. Bahkan kata Barra bin Azib, kata Hudzaifah ibn Yaman, beliau mengatakan bahwa Rasulullah kalau punya masalah itu pasti larinya ke sholat. Pasti larinya ke sholat. Karena ketika sholat udah ya masalah kita itu kita pasrahin aja sama Allah. Ya Allah aku pasrah dengan sholat tersebut gitu. Jadi kalau kita punya masalah pun kita jangan lari kemana-mana ya, larinya udah sholat aja. Karena seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesenangan Rasul itu dalam sholatnya. Kemudian dalam sholat juga kita masih membahas tentang pentingnya sholat juga ya, dan bagaimana sholatnya Rasulullah pasti dengan khusyuk ya. Sholat di antara wasiat terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Rasulullah itu wasiatnya bukan yang lain-lain ya, tapi Rasulullah wasiatnya adalah tentang sholat. Ya, di sini hadis yang cukup populer dan membuat kita kebayang ya ketika saat itu bagaimana sedihnya para sahabat. Ini ketika di akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW dari Anas bin Malik, kanat ammatu wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina hadaratul wafat. Ya. Wasiat umum. Jadi wasiat yang secara umum Rasulullah sampaikan menjelang wafatnya, wahwa yughargiru binafsihi. Beliau mengatakan as-shalah. Kalau dalam hadis Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan as-salatu as-shalah. Sama ya lafadznya. Wa ma malakat aimanukum, dan perhatikanlah hamba sahaya kalian. Jadi wasiat Rasulullah ketika akan wafat adalah tentang sholat. Jadi bukan tentang harta, bukan tentang misalkan anak-anak boleh aja kita berwasiat anak-anak jagain ya bisa. Tetapi ketika Rasulullah akan wafat, Rasulullah mewasiatkan kepada para sahabat dan juga intinya kepada kita semua juga, jagalah sholat kalian. Dan Rasulullah tuh nggak pernah sholat di rumah. Maksudnya ketika selama hidupnya sholat fardu selalu dilaksanakan di masjid. Adapun Rasulullah sholat di rumah itu ketika mendekati ajalnya. Ketika Rasulullah sakit, kan kita tahu ya Rasulullah itu wafat di bulan Rabiul Awal, ya, pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi tanggal lahir dan tanggal wafat itu sama Rasulullah tuh ya, tanggal 12 Rabiul Awal. Sebelum wafatnya beliau, beliau sakit parah ya. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan demam yang sangat tinggi. Jadi kalau misalkan kalau manusia biasa kayak kita itu misalkan panas tuh sekitar 40-an atau 38 40 gitu ya. Tapi kalau para nabi kata Rasulullah mereka diuji dengan 2 kali lipat. Jadi saat itu bisa jadi panas demamnya Rasulullah itu sampai 80 derajat kurang lebih ya. Panas sekali. Sehingga saat itu Rasulullah minta sama Sayyidah Aisyah ambilkan air. Dha'ifil mahdo' ya aku akan berwudu. Kemudian ketika itu pun Rasulullah ketika akan melaksanakan sholat bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Asallan nas?" katanya. Apakah orang-orang udah pada sholat? Masya Allah ya, bangun padahal lagi sakit parah. Rasulullah mengatakan, apakah orang-orang sudah sholat? Kemudian kata Sayyidah Aisyah, lah belum wahai Rasulullah, belum. Mereka menunggu hum yang tadiruna. Mereka menunggu wahai Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, sudah imami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi saat itu pun Rasulullah menyerahkan imam itu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kata Sayyidah Aisyah, gak bisa ya Rasulullah. Gitu ya kata Aisyah. Beliau tuh tahu sekali tentang ayahnya. Kata Sayyidah Aisyah, Inna Abu Bakar rojulun rokikun. Katanya bahwa Abu Bakar ya ayah saya itu laki-laki yang sangat lembut hatinya. Kalaulah mengimami sholat pasti bakal banyak nangisnya daripada bacaannya gitu saking apa namanya karena dibayangkan Rasulullah dalam keadaan sakit kemudian juga Abu Bakar menjadi imam kayaknya tidak bakal mampu ya maka saat itu pun Rasulullah masih memaksakan untuk sholat di masjid karena kan dari tempat rumah Sayyidah Aisyah ke masjid itu dekat ya. Bahkan dalam sebuah riwayat bahwa sampai kaki beliau itu membuat garis. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu digeyeng itu apa bahasa Indonesianya ya?
dipegangin oleh para sahabat ya. Jadi kakinya itu menggusur ke sebelah jalan kelihatan dalam keadaan sangat lemas. Beliau Rasulullah SAW memaksakan untuk melakukan sholat saat itu. Baik. Di sini ada hadis Nabi SAW ya tentang bahwa Rasulullah itu sangat memperhatikan sholat sampai akhir hayatnya. Ya. Anna Abu Bakrin karena yusalli lahum fi wajahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah sebutkan ya bahwasanya Abu Bakar itu sudah ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi imam. Menjadi imam sholat saat Rasulullah dalam keadaan sakit. Alladzi tuwfiya fi hatta idza kana yaumal itsnain wa hum sufufun fis shalah. Jadi Rasulullah itu di hari Kamis ya. Jadi Rasulullah wafat di hari Senin. Wafat di hari Senin. Di hari Kamisnya, jadi 3 hari sebelum wafat beliau, di hari Kamisnya itu beliau masih sholat ke masjid ya, masih sholat ke masjid di hari Kamis. Tetapi di hari Jumat, Sabtu, Ahad, berarti berapa hari? 3 hari ya. 3 hari itu beliau nggak kuat untuk masuk untuk melaksanakan sholat di masjid, maka menyuruh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk melaksanakan sholat di 3 hari tersebut. Kemudian, idza kana yaumul itsnain, kemudian di hari Senin, wahum sufufun fis shalah. Para sahabat itu udah berbaris untuk melaksanakan sholat. Kemudian fakasyafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah membuka tirai. Jadi dari kamar Sayyidah Aisyah itu ke masjid tinggal buka tirai aja ya, dekat. Rasulullah membuka sitral hujrah, membuka tirai tersebut yang duru ilaina. Rasulullah melihat kepada kami. Masya Allah ya, Rasulullah pengen melihat para sahabat, melihat wajah sahabat, wahwa qaimun, dan Rasulullah dalam keadaan berdiri, ka'anna wajhahu waraqatu mushafin ya. Sementara wajah beliau itu pucat ya, waraqah mushaf itu sangat pucat sekali. Tsumma tabassam. Kemudian Rasulullah tersenyum sambil melihat para sahabat. Fafahamna annatatina minal farah bi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu pun mereka sangat gembira ya melihat Nabi Muhammad SAW, dan Abu Bakar pun ingin berbalik masuk ke dalam barisan shaf karena menduga Nabi Muhammad akan keluar untuk sholat. Jadi saat itu para sahabat udah seneng banget ya ketika Rasulullah buka tirai, wah Rasulullah udah sembuh gitu ya. Kemudian Abu Bakar pun langsung masuk kepada shaf karena menyangka bahwa Rasulullah akan kembali ke masjid untuk menjadi imam. Tapi ternyata bagaimana di sini? Karena kasus Abu Bakar lias ila shaf wa dhanna anna Nabiy sallam kharijun ila shalah fa asyara ilaina Nabiy sallallahu alaihi wasallam an atimmu salatakum wa arkhas sitra fatufiya min yaumi. Namun katanya Nabi Muhammad SAW memberi isyarat kepada kami, teruskanlah salat, teruskan atimmu salatakum, teruskanlah salat kalian. Maka di hari itu pun setelah itu beliau menutup tabir dan wafat pada hari itu juga. Gitu ahwat ya. Di akhir hayat Nabi SAW, beliau sempat tersenyum dulu untuk para sahabat, membuka tirai gitu ya. Dan wasiat terpenting yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabat pun tentang sholat. Ya, dan saat itu pun Rasulullah wafat di hari Senin di waktu pagi tanggal 12 Rabiul Awwal sallallahu alaihi wasallam ya. Tentang salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat ini ya, nggak kebayang para sahabat saat itu tentunya sangat kehilangan ya. Bahkan Bilal bin Rabah aja dia langsung nggak mau di Madinah lagi karena takut terus teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu kalau udah waktu sholat beliau mengatakan, ya Bilal, arih Nabi sholat, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi untuk Rasulullah tuh sholat adalah istirahatnya. Sholat adalah kesenangan untuk Rasulullah. Dan Bilal tuh nggak kuat ketika harus tinggal di Madinah, akan terus melihat kenangan bersama Nabi Muhammad SAW. Karena setiap waktu sholat selalu melihat Rasulullah di bawah mimbar, melihat beliau. Sehingga beliau memutuskan ketika wafat Nabi Muhammad SAW, Bilal keluar dari Madinah. Tapi ternyata ketika Bilal bin Rabah keluar dari kota Madinah, beliau bermimpi ketemu sama Rasulullah. Wahai Bilal, katanya, kenapa kamu ninggalin Madinah? Akhirnya dari situ Bilal pun kembali lagi ke Madinah dan dia pun mengumandangkan adzan lagi di kota Madinah. Maka ketika Bilal adzan lagi pun para sahabat langsung keluar lagi. Apakah Nabi Muhammad hidup lagi?
Coba bayangkannya saking kehilangannya para sahabat dan mendengar adzan yang dikumandangkan oleh Bilal itu pun sangat menyentuh ya, sangat membuat mereka teringat akan kenangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Baik, Bunda sekalian, kita berpindah lagi ya. Tadi tentang sholatnya Rasulullah juga para sahabat. Kita berkenalan juga tentang Urwah bin Zubair. Bagaimana khusyuknya Urwah bin Zubair ketika sholat. Siapa Urwah bin Zubair ini? Urwah ini adalah anak dari Zubair bin Awam. Pasti kenal ya. Zubair bin Awam adalah salah satu sahabat yang mana beliau menikah dengan Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Jadi menantunya, siapa? Menantunya Abu Bakar As-Siddiq. Zubair bin Awam punya anak namanya Urwah. Nah, Urwah ini adalah salah satu tabiin. Jadi beliau nggak pernah ketemu Rasul ya. Karena definisi dari tabiin itu adalah mereka yang bertemu dengan sahabat. Ya, bukan bertemu dengan Rasulullah SAW. Bagaimana dengan Urwah? Ya, sedikit cerita. Ini masih masih on ya, ibunda sekalian. Itu tuh banyak ceritanya di sini nggak apa-apa. Insya Allah ya. Urwah bin Zubair, balik lagi, beliau itu terkenal dengan kesalihannya, terkenal dengan kehusyuannya dalam sholat. Jadi kita langsung ke ceritanya aja ya. Urwah bin Zubair punya satu penyakit di bagian kaki, yang mana kaki beliau itu diharuskan untuk diamputasi. Kalau nggak diamputasi, nanti takutnya menyebar penyakit beliau ke seluruh tubuhnya. Sehingga ini kisahnya pasti udah pada kenal ya, pada dengar. Kemudian kata dokternya itu, wahai Urwah, kami harus melakukan amputasi di kaki kamu karena takut menyebar ke tubuhmu yang lain. Tetapi kalau saat ini mungkin ada di apa namanya, ada obat ya untuk menghilangkan sakit. Kalau zaman dahulu nggak ada. Sehingga dokter menyarankan, wahai Urwah, kamu harus minum khamar atau minuman keras, harus minum mabuk-mabukan, agar ketika kami mengamputasi kakimu, kamu nggak merasakan sakit. Gitu. Jadi biar nggak sakit, minum khamar atau minum minuman keras. Tapi kata Urwah, tidak. Katanya, apakah dengan sakitku ini, gitu? Padahal ini adalah cara Allah untuk dekat ya, agar aku dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi aku malah mencari jalan yang haram, gitu. Masa aku minum khamar, gitu? Intinya seperti itu. Dia menolak nggak mau minum minuman keras untuk menghilangkan sakit itu. Kemudian kata dokter, lalu bagaimana kami akan mengamputasi kakimu kalau kamu tidak minum khamar ini? Kemudian Masya Allah kata Urwah, amputasi aku ketika aku lagi sholat. Luar biasa ya. Kenapa? Karena sholat beliau sangat khusyuk. Jadi para ulama, para tabiin, orang-orang terdahulu tuh kalau lagi khusyuk nggak kerasa apapun yang sakit ya, yang sakit apapun tidak terasa. Sehingga subhanallah akhirnya ketika itu Urwah bin Zubair beliau sholat ya Allahu Akbar ya dengan khusyuknya beliau, kemudian dokter pun langsung mengamputasi kakinya dan beliau tidak merasakan sakit. Subhanallah. Ya, tidak merasakan sakitnya diamputasi. Itulah tanda khusyuk seorang hamba ketika dalam sholatnya. Kita mungkin masih levelnya ada nyamuk gigit aja masih keganggu ya kayaknya. Ada apa ya, ada gangguan dikit aja langsung keganggu gitu kan. Tapi para tabiin itu luar biasa ketika mereka dalam keadaan sakit pun tidak terasa karena saking khusyuknya mereka dalam keadaan sholatnya. Ya, yang diingat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini jadikan pelajaran untuk kita semua ya. Mudah-mudahan bisa minimal berapa menitnya atau di awalnya kita atau di akhirnya kita harus khusyuk ya. Kemudian kondisi yang perlu dihindari agar sholat khusyuk. Nah ini yang perlu dihindari ya. Gimana caranya kita harus khusyuk? Maka kondisi ini harus kita hindari ketika akan melaksanakan sholat. Yang pertama yaitu makruh sholat ketika makanan telah dihidangkan. Ya, jadi kalau misalkan udah makanan dihidangkan, ya, udah siap makan, maka di sini jangan dulu sholat. Kenapa? Takutnya pas lagi sholat kita kepikiran makanan. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza wudi al asya'u wa uqimatis shalah fabda'u bil asya." Apabila makan malam telah dihidangkan dan sholat telah didirikan, maksudnya telah iqomah ya Allahu Akbar, maka mana dulu yang didahuluin? Maka kata Rasulullah,
dahulukanlah makan malam. Fabada'u bil asya. Tapi di sini pun dijelaskan lagi para ulama, bukan misalkan udah waktunya qomat, ya udah makan dulu. Padahal udah sedia makanan makan dulu. Bukan begitu juga. Dirinci lagi oleh para ulama. Kalau memang kitanya lapar, yang pertama ya. Kemudian memungkinkan kita untuk makan. Jadi kalau kitanya nggak lagi lapar mah nggak usah, ya mending sholat dulu. Ini kalau kondisi kita lagi lapar banget ya, karena kalau kita sholat pun nanti nggak khusyuk, malah mikirin makanan ya. Misalkan lagi buka puasa, yang mana dulu berarti? Kalau memang nggak kuat ya udah makan dulu. Tapi kalau misalkan masih mampu menahan, ya udah apa namanya kurma dulu ya, air putih dulu baru sholat ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kondisi mana lagi yang tidak diperkenankan? Kita akan sholat apa namanya takutnya jadi nggak khusyuk. Makruh sholat ketika menahan buang air kecil atau buang air besar ya. Misalkan kita udah kebelet, mohon maaf. Terus kita tahan-tahan sholat aja gitu ya misalkan ini nggak boleh, ini makruh hukumnya. La salata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'uhul akhbathan. Nah di sini nggak boleh kita nahan dua buang air besar dan kecil ketika akan sholat, nanti nggak khusyuk ya. Atau juga mungkin bukan buang air kecil sama buang air besar aja, tapi buang angin juga ya. Kalau emang pengen kentut misalkan ya udah kentut aja dulu. Tapi kalau masih bisa ditahan, misalkan ya buang anginnya bisa bisa ditahan, kadang hilang misalkan ya, ya udah tahan. Tapi kalau ini nggak bisa ditahan lagi, ya udah, mending batalin, ya batalin dulu, kemudian nanti wudhu lagi gitu. Jadi makruh hukumnya kita nahan buang air kecil, buang air besar atau buang angin ketika akan sholat. Selesaikan dulu hajat kita ya. Yang ketiga, apalagi kapan lagi kita makruh? Makruh sholat ketika sangat mengantuk ya, ngantuk banget ya, sholat dulu apa tidur dulu misalkan ya. Kalau memang udah nggak kuat ngantuknya dan waktu masih panjang, misalkan kan kalau duhur terbatas ya, atau duhur misalkan kita jam 12 lagi ngantuk-ngantuknya nih. Kalau misalkan sholat nggak bakal betul gitu ya misalkan. Dan bisa dia bangun jam satunya karena masih wajib masih muasa ya, muasa tuh masih luas waktunya, ya udah nggak apa-apa tunda dulu sampai jam 1 siang. Kalau nggak kuat ya. Misalkan atau dari Mbak ada Isya nih ya, habis sholat Isya, habis adzan Isya tapi udah nggak kuat ngantuk gitu. Kalau sholat kayaknya nggak bakal bener gitu, nggak bakal nyambung bacaannya, ya udah tidur dulu. Karena waktunya panjang. Ya silahkan tidur dulu ya. Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhun naum. Maka kata Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian mengantuk ketika sholat, hendaklah ia tidur, katanya falyarqud hatta yadhhaba anhun naum, sehingga hilang rasa ngantuknya. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsa. Ya, maka sebab ketika ia sholat dalam keadaan mengantuk, bisa jadi ia bermaksud beristighfar, tetapi justru mencela dirinya sendiri ya. Naudzubillah ya. Asalnya mau astagfirullah, naudzubillah. Lafadznya jadi berubah kan, jadi salah. Naudzubillah. Jadi dahulu pun sebelum turun larangan minum minuman keras, minum khamr, itu ada salah satu sabab nuzulnya dulu ya. Salah satunya adalah ketika salah satu sahabat itu sholat di Madinah, jadi memang perintah atau larangan ya, mohon maaf, larangan minum minuman keras itu baru ada di kota Madinah. Ketika salah satu sahabat sholat Isya baca surah Al-Kafirun, dia habis mabuk ya, bayangkan ibunda sekalian ya, habis mabuk baca sholat Isya kemudian baca Al-Kafirun. Ya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Enggak beres-beres wala antum abiduna ma a'bud. Balik lagi balik. Enggak selesai-selesai. Dalam keadaan mabuk ya malam-malam ya. Kemudian akhirnya keesokan harinya ada yang lapor, makmumnya lapor. Wahai Rasulullah, si fulan malam sholat dalam keadaan mabuk. Kemudian dia baca Al-Kafirun, bacaannya nggak selesai-selesai. Akhirnya langsung dipanggil oleh Rasulullah SAW, wahai fulan gitu ya. Ketika kamu sholat, kamu aja tidak memahami apa yang kamu baca, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala? Itu kamu intinya masa sholat dalam keadaan kamu tidak memahami apa yang kamu baca.
gitu. Sehingga langsung turunlah ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara. Maka janganlah kamu mendekati sholat sampai dalam keadaan mabuk. Kemudian barulah bertahap ya turun ayat pengharaman khamr secara keseluruhan. Nggak boleh lagi sholat juga nggak boleh dalam dalam keadaan apapun juga tidak boleh. Maka di sini menunjukkan bahwa kalau kita sholat kita harus paham dengan apa yang kita baca gitu. Karena orang yang ngantuk aja sama Rasulullah ya udah tidur dulu. Takutnya kalau kita memaksakan sholat padahal ngantuk, takutnya bacaannya yang harusnya beristighfar malah menjadi mencela dirinya. Jadi fungsi sholat pun salah satunya kita harus memahami apa yang dibaca ya. Yang keempat, makruh menoleh ketika sholat tanpa kebutuhan. Misalkan tengok kanan, tengok kiri, padahal nggak ada kebutuhan. Ini nggak boleh ya, hukumnya makruh. Kemudian di sini ada hadis Nabi SAW saat Rasulullah anil iltifati fi shalah faqala huwa ihtilasun yahtalisuhu syaitan min salatil abdi. Jadi aku bertanya, kata Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah ketika sholat, beliau menjawab itu adalah curian yang dicuri setan dari sholat seorang hamba. Jadi kalau ada seorang manusia, sholatnya tengok kanan, tengok kiri, nggak ada kebutuhan, dia lagi dicuri sama syaitan, lagi ditipu sama setan. Gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi mohon maaf kalau kita ingat sesuatu pas lagi sholat, itu pun kita lagi curi sama setan, curi waktunya, curi kehusyuannya, curi pahalanya. Naudzubillah ya. Karena khusyuk itu ada pahalanya, berbeda dengan orang yang tidak khusyuk. Ya ikhtilas itu ditipu atau juga dicuri oleh syaitan. Naudzubillah min dzalik. Yang keenam, yang terakhir, makruh mengusap tempat sujud berulang kali. Jadi pengen diusap aja ya, pengen bersih misalkan ini nggak boleh berulang-ulang. Kata Rasulullah SAW, "Idza qama ahadukum ila shalah fala yamsahil hasa fa inna rahmata tuwajihuhu." Apabila seorang di antara kalian berdiri untuk sholat, maka janganlah ia mengusap kerikil. Jadi kalau dulu mungkin nggak ada kayak saat ini ya, kita ada sejadah, ada apa lagi? Ya mungkin tempat yang kita pakai bersih ya. Kalau zaman dahulu mungkin banyak kerikil di tempat sujudnya. Mereka kata Rasul jangan diusap terus. Ya kenapa? Karena rahmat sedang menghadap kepadanya. Kita lagi sholat itu kita lagi menghadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sibuk sendiri, ya, jangan ngobrol sendiri. Tadi habis ngapain ya? Habis sholat mau ngapain ya? Sekarang mau makan apa ya? Dan ya, ini banyak ngobrol. Jadi kita usahakan lagi sholat jangan banyak ngobrol sendiri. Udah fokus dengan bacaan yang kita baca ketika sholat, ya. Kemudian pahala orang yang khusyuk berbeda dengan yang tidak khusyuk. Betul, tidak membatalkan sholat kalau nggak khusyuk, tapi pahalanya berbeda. Kata Rasulullah, Inna rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyru sholatih tusmuha thumunuha subuha sudusuha wa khumsuha. Artinya apa? Ada yang selesai dari sholatnya, tapi ia hanya mendapatkan 1/10. Jadi dari 100% misalkan ya. 100% sholat itu kalau kita khusyuk dapat pahalanya 100%. Tapi karena nggak khusyuk, mungkin kita hanya dapat 1/10-nya, atau 1/9, atau 1/8, atau wallah alam, kalau kita nggak khusyuk mungkin dapatnya hanya sebagian saja. Intinya dalam hadis ini, orang yang khusyuk dan tidak khusyuk, pahalanya berbeda. Baik, ini dikit lagi Bunda sekalian tentang ciri-ciri orang yang munafik ya, itu mereka yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Yang pertama bahwasanya dalam surah An-Nisa disebutkan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, ini kita garis bawahi ya. Orang munafik, naudzubillah, orang munafik itu mereka akan dimasukkan ke neraka ya bersama orang-orang kafir. Jadi dia memperlihatkan dirinya beriman padahal hatinya tidak. Ya. Cirinya bagaimana? Idza qumu ila sholati qumu kusala. Nih malas-malesan. Kalau sholat malas, malas gitu ya. Yuraunan nas. Kalau lagi beramal pengen dilihat orang lain. Jadi makanya kemarin pekan kemarin kita bahas tentang sholat tahajud ya. Sholat tahajud itu adalah pembeda antara orang munafik dan tidak munafik. Kenapa? Karena orang munafik pengen sholatnya tuh kalau dilihat orang. Kalau malam siapa yang lihat gitu kan, naudzubillah. Maka yuraunan nas, dia riya terhadap manusia, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah hanya sedikit kecuali hanya sedikit saja. Jadi sholatnya banyak riyanya, ada malasnya, dan tidak mengingat Allah hanya sedikit
saja. Ini harus dihindari ya. Kalau malas langsung berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian juga kata Rasulullah, inna athqalas salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri. Nah, ada dua salat yang berat banget buat orang munafik, yaitu pertama salat isya. Nah, jam segini tuh malas mereka salat, wa salatul fajri, dan juga salat subuh. Jadi kalau ada perasaan terbesit malas, langsung ya kita harus bangun. Kita nggak mau termasuk orang yang munafik. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Kalaulah mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun merangkak. Jadi orang munafik itu mereka nggak tahu pahalanya, sehingga malas-malesan. Padahal pahalanya itu sangatlah besar. Yang ketiga, hadis tentang sholat yang terburu-buru. Nah, ini hati-hati kita ya, kalau sholat jangan terburu-buru. Kenapa? Ini bukti tidak khusyuk, pertama ya. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sholatnya terburu-buru itu apa? Tilka sholatul munafiq. Itu adalah sholatnya orang munafik. Tilka sampai 3 kali Rasul sebutkan. Orang yang buru-buru sholatnya itu adalah ciri-ciri sholatnya orang munafik. Yajlisu yarkubus syams. Mereka tuh duduk-duduk ya nunggu matahari hampir terbenam ya, misalkan main bola dulu misal atau ngapain, pokoknya nggak ada kerjaan aja ya, mungkin nyekrol dulu, main dulu gitu, naudzubillah. Hatta idza kanat baina qarnai syaiton, ketika matahari berada di antara dua tanduk setan ya, karena di sini adalah waktu yang diharamkan sholat ya, baina qarnai syaiton. Jadi kalau pagi juga kita ketika baru terbit matahari jangan dulu sholat. Kan itu pun baina qornai syaiton. Begitupun ketika tenggelam, terbenam matahari itu kita nggak boleh sholat. Kenapa? Karena adalah waktu para penyembah setan, para penyembah matahari, mereka nyembah apa nyembahnya, sholatnya jam segitu ya, atau ibadahnya jam segitu. Nah, orang munafik, mereka itu santai-santai gitu ya di waktu asar, waktu asar santai, nggak sholat-sholat nih ya. Tapi pas udah mau mepet maghrib, mereka sholat ya. Mungkin 5 menit sebelum maghrib dia buru-buru lah. Karena qara'aha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Ia berdiri lalu mematuk sholat, mematuk tuh jadi cepet-cepet banget ya. Sujudnya nggak tumaninah, cuman ngusap aja ya, rukunya juga tidak sempurna ya, mereka sholat dengan cepat dan tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Ini lain halnya kalau ada kepentingan, misalkan kita ada hajat ya, ada di perjalanan tidak memungkinkan sholat dan dapatnya waktunya berapa menit lagi ke waktu maghrib misalkan ya, ini tidak mengapa. Ini orang munafik itu sengaja mereka mau menunda waktu mereka dan mereka sholat dengan sangat cepatnya seperti mematuknya burung matuk makanan ya, naudzubillahi min dzalik. Oke, di sini ada 2 tips ya bagaimana kiat untuk meraih khusyuk. Ada 2. Yang pertama dalam kitab Bulughul Maram, ini kitab hadis ya. Di situ dibahas tentang al-hathu ala khusyu'i fis shalah, khusyuk dalam shalah. Kata para ulama ada yang pertama quwwatul muqtadah. Gimana caranya biar kita khusyuk? Ya, tadi berarti ngehindarin beberapa poin yang sebelumnya ya. Yang ini melakukan hal-hal yang menguatkan khusyuk. Yaitu apa? Persiapan sholat. Ya, persiapan sholat. Jadi persiapannya mungkin dari segi kalau mau mandi dulu, afdal ya. Pengen mandi dulu mau sholat itu ya biar wangi. Kita kan mau menghadiri undangan dari Allah ya, kita mau sholat mandi dulu. Jadi kalau kita berkeringat bau mandi, kalau memang tidak memungkinkan mandi ya udah wudhu dengan sempurna. Wudhu dengan sempurna jika memungkinkan, tapi kalau lagi perjalanan ya di minimalisnya aja nggak apa-apa. Kemudian tumak ninah di dalam sholat, makanya tumak ninah ini kita sempat bahas itu adalah bagian dari rukun sholat. Ya tumak ninah, kalau sujud kita diam dulu, sujud ya subhanallah, subhanarabbiyal a'la bihamdi sambil tenang ya tumak ninah itu. Kemudian tartil membaca surah, ini masih pada masuk persiapan sholat ya. Tartil membaca surat Al-Fatihahnya, surat-surat pendeknya atau surat setelah Al-Fatihah juga. Bukan itu aja, bukan hanya membaca saja, tadabbur ayatnya. Kita fahami makna apa yang kita baca, terutama Al-Fatihah. Tadabbur pada bacaan-bacaan sholat, bukan hanya ayat, tapi bacaan sholatnya juga. Pas lagi takbiratul ihram,
atau pas lagi doa iftitah ya, kita resapi makna-makna sholat itu, apa artinya, dan lebih-lebih ketika sujud. Kalau kita nggak bisa apa tadi khusyuk dari awal, nggak bisa sempurna, ya udah maksimalkan ketika sujud. Maka lamakan sujudnya. Bayangkan sujud tersebut adalah sujud terakhir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalaulah ini sujud terakhirku ya, pasti pakai bakal bagaimana kita? Pasti minta sebanyak-banyaknya minta apa sama Allah ya, ya Allah ampuni aku, ya Allah minta ini kebaikan dunia akhirat. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia ya atau bahasa Sunda, Jawa enggak ya. Harus pakai bahasa Arab ya. Misalkan dengan Robbana atina fid dunya hasanah, banyakin doa ketika sujud. Kalau kita lihat di surah Al-Alaq ayat terakhirnya wasjud waqtarib kata Allah ya wasjud dan sujudlah kamu waqtarib tentu kamu akan lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama ketika kita sujud itu adalah posisi terdekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita usahakan dari awal persiapan dengan mantap dan juga ketika di akhirnya di sujudnya kita benar-benar panjangin sujud kita, banyakin doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau tadi kuwatul muqtada ya, persiapan dengan sempurna dengan semaksimal mungkin. Yang ketiga, yang keduanya adalah daf'us syawagil ya, menghilangkan hal-hal yang melemahkan khusyuk. Ya, kira-kira apa nih biasanya kita suka keganggu? Yaitu gangguan yang dapat menghilangkan kehusyuan ya, kayak tadi kalau kita mau apa tadi kalau lagi masak, jadi selesaikan dulu, matiin kompornya, ya. Pokoknya hilangkan sesuatu yang menyibukkan hati kita. Ya, ini yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam bahasan Bulughul Maram melalui hadis-hadis yang ada. Begitu Bunda sekalian. Mungkin insya Allah kalau ada kesempatan, ya, pekan depan kita akan membahas tafsir sholat. Ya, tafsir sholat maksudnya kita akan artikan dari mulai takbiratul ihram, bacaan iftitahnya juga, insya Allah beserta tafsir surah Al-Fatihahnya, gitu. Karena Al-Fatihah ini adalah rukun dalam sholat kita, maka sayang sekali kalau kita nggak paham dengan apa yang kita baca setiap harinya, setiap waktu sholat. Gitu, insya Allah akan kita bahas. Oke, mungkin sampai sini ini slide terakhir Bunda sekalian, Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami ya dan terutama untuk saya bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan dan ibunda sekalian juga bisa mengamalkan apa yang didengar ya. Amin ya robbal alamin. Baik, barakallahu fikunna. Ada yang mau didiskusikan mungkin? Ya, silakan. Apa cukup difahami insya Allah Bunda. Insya Allah ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ibu Anik Eh, ya, i- silakan Ibu. Iya izin Ustazah. Ya, silakan Bu. Tadi yang tadi yang ma'ruf sholat itu ada 6. Nomor 5-nya belum ya Ustazah. Izin, mohon maaf. Mana ya ketinggalan kayaknya. Mana ya? 5. Ada 6 ya? Oh iya ya loncat. Iya, mohon maaf Ustazah. 5. Oh ya, satunya ketinggalan. Di mana ya ketinggalannya? Ya, akan izin ya. Oke, di PR kan Ibu ya? Nomor 5-nya saya juga lupa. Baik Ustazah. Mm-mm. Jazakillah. Ya, iya. Khairan. Mungkin ada yang tahu nomor 5-nya apa? Ya, sebenarnya banyak sekali ya, banyak kondisi-kondisinya. Mungkin ini baru sebagiannya aja. Ya, langsung nomor 6 ya. Baik, ada yang lain Bunda sekalian terkait dengan sholat khusyuk? Insya Allah udah pada khusyuk semua ya. Insya Allah. Tapi kata para ulama tuh khusyuk tuh kadang cuma bentar aja katanya. Karena sesuatu yang sangat mudah hilang gitu. Khusyuk bentar hilang lagi gitu. Maka gimana cara mempertahankan khusyuk itu yang harus kita usahakan ya. Ini baik Bunda Winda duluan ya. Silahkan. Ya Mbak Putri. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ustazah Salam. ya, mau tanya cuma mungkin sedikit berbeda ya dari bahasan.
Kalau kan itu kan kita kan nggak boleh sholat di waktu-waktu yang diharamkan ya, seperti ketika matahari terbit dan matahari terbenam ya. Iya. Tadi kan sempat dibahas. Nah itu cuma kalau seandainya berzikir itu boleh nggak sih, Ustaz? Kalau misalnya lagi zikir pagi petang misalnya. Nah tapi kita zikirnya tuh rada-rada mendekati maghrib gitu kan. Kalau sholat kan nggak boleh ya. Cuma maksudnya ini yang zikirnya gitu. Itu boleh nggak Ustazah? Apa cuma sholat aja yang nggak boleh? Syukran Ustazah. Iya baik. Afwan Mbak Putri. Yang larangan tuh sholat aja Mbak ya. Yang nggak boleh tuh sholat. Kenapa? Karena kan itu waktu sujudnya para penyembah syaitan. Naudzubillah ya. Mereka nyembah syaitan. Baina kornai syaitan. Sehingga disebutkan bahwa dua waktu tersebut adalah waktu antara dua tanduknya syaitan. Untuk sholat aja, sedangkan untuk zikir boleh. Masya Allah ya. Justru itu dianjurkan. Kita itu sama Rasulullah tuh dianjurkan di waktu pagi dan petang kan. Dan petang itu afdalnya dari menjelang waktu asar ke masuk waktu maghrib itu sangat-sangat dianjurkan. Kenapa? Karena waktu malam itu waktunya berkeliaran. Keliaran apa Mbak Putri? Keliaran setan ya. Nah, di situ makanya dalam hadis itu beneran anak-anak kecil nggak boleh dibawa keluar malam pas masuk maghrib ya. Makanya bukan mitos ya, harus tutup pintu, harus tutup jendela. Itu ada hadisnya. Bahwasanya ada namanya umusibian. Alhamdulillah ya ada ya setan yang suka gangguin anak kecil. Maka kalau waktu maghrib itu kita perbanyak zikir sebelum maghrib justru bagus banget ya Mbak Putri ya. Waktu repena kalau Sunda mah ya. Waktu benar-benar akan masuk maghrib itu perbanyak zikir, terutama tadi zikir-zikir sore ya surah ayat kursi, kemudian falak bin nas, ya. Kemudian kalau punya anak kecil ya, Mbak Putri punya anak kecil, usia paling kecil berapa Mbak? Udah besar semua. 2 tahun. 2 tahun ya. Di sini sampai diajarkan oleh Rasulullah gimana kalau anak kecil kan belum bisa berzikir. Kalau ibunya udah bisa berzikir ya kita bisa baca ayat kursi. Bagaimana dengan anak-anak kita yang masih kecil? Maka itu pun kita bacakan doa sama Mbak ya. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian falak bin nas. Kemudian juga doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim ya. 3 kali kita tiupkan ke tangan kita, ya, kemudian diusapkan ke bagian tubuh anak dari kepala ya, mudah sampai bawah. Itu sebagai bentuk perlindungan. Ya, karena anak kecil belum bisa berzikir, gitu ya. Jadi intinya boleh Mbak ya, perbanyak zikir kapan aja nggak ada larangan. Yang penting bukan di tempat lagi buang hajat, itu tidak boleh. Lagi kamar mandi nggak boleh. Tempat kotor itu tidak diperkenankan. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami Mbak Putri, insya Allah. Ustazah. Ya, baik. Baik, Bunda sekalian, mungkin ada yang mau sharing atau mau sharing saya udah dapat sholat khusyuk gimana? Mungkin ada yang pernah ikut pelatihan sholat khusyuk, ada nggak? Mbak Dery pernah Mbak? Belum Ustazah. Belum, Masya Allah ya. Insya Allah nanti diajarin ya mau Ustazah. Saya juga belum. Saya kadang-kadang nggak khusyuk, apalagi kalau punya anak kecil kan ya. Kadang Iya. ditarik mau kenanya, kadang minta ini, minta itu gitu ya. Iya. Jadi tadi intinya dalam fikih ini khusyuk itu bukan bagian dari rukun ya. Kalaulah bagian dari rukun mungkin, aduh sholat kita nggak ada yang sah dong gitu ya. Nah, alhamdulillahnya ada hadis-hadis yang menguatkan bahwa Rasulullah pun pernah ada satu kondisi yang mengharuskan beliau tidak khusyuk. Maksud tidak khusyuk itu tidak khusus pada sholatnya aja, tetapi juga memikirkan yang lain. Karena genting ya, lagi perang. Begitu. Mohon izin bertanya Ustazah. Iya Mbak. Kalau dalam kondisi seperti ini Ustazah, jadi ada yang meninggal gitu, jenazah segera dikuburkan sebelum maghrib, sehingga waktu menyolatkan jenazahnya itu terpaksa setelah sholat asar. Itu bagaimana Ustazah? Iya.
Kalau ada sebab nggak apa-apa, Mbak. Jadi sholat jenazah termasuk sholat bisabab, ada sebabnya, boleh ya. Kalau Iya, yang nggak boleh. ada sebab kayak tadi Mbak, misalkan sholat hajat, ya itu Iya, kan iya. kita bisa lakuin di waktu yang lain. Iya, Kalau iya. jenazah mepet harus jam segitu ya udah, karena ada sebabnya ya sholat jenazah. Tapi padahal afdolnya gitu, bukan afdolnya ya, sebenarnya dipercepat lebih baik ya, dimakamkan jenazah tuh mungkin waktunya asar ya udah, berarti tidak mengapa, insya Allah. Baik. Oke. Jazakillah khair Ustazah. Oh iya Ki. Mungkin ini tentang sholat ini ya, apa banyak banget pertanyaan tentang boleh nggak sholat yang dijamak? Jamaknya bukan karena safar, tapi dikarenakan macet. Ya, biasanya orang mana yang kena macet ya? Orang mana Mbak? Jakarta Orang ya, karena Jakarta. padahal misalkan ya dari Jakarta ke Tangerang atau Tangerang ke Depok, apakah masuk wilayah boleh dikosor dan jamak sholat? Masuk nggak? Enggak sih Ingat nggak sebenarnya kemarin ya. berapa? Mungkin ada yang mau Enggak sih jawab? sebenarnya. Soalnya belum sejauh Ah, itu ya, belum lebih dari 80 kilometer. betul belum masuk ya. Jadi kalau sampai kalau kita lihat di map ya, kan 89 kilo itu dari Jakarta bisa sampai bukan puncak, Cibodas lah. Cibodas itu baru 89 kilo. Jadi kalau misalkan dari Jakarta ke Tangerang, dari Tangerang ke Depok misalnya atau sebaliknya, itu belum masuk masafah qasar atau masafah buat safar belum. Oh Tapi iya. bagaimana misalkan di jam kan pulang kerja misalnya kan jam 5 sore ya. Pulang kerja jam 5 sore sampai rumah kemungkinan misalkan jam berapa? Isya misalkan ya. Misalkan dapatnya jam 7 jam 7-an ya. Berarti mepet ke waktu Isya. Sehingga dapat kasus, mohon maaf ya, ada yang nanya, gimana hukumnya saya menjamak? Jamak apa? Jamak sholat maghrib dan sholat Isya. Jadi jamak takhir gitu ya. Di jamak takhir. Jadi maghribnya nggak dapat. Jadi dia selama Senin sampai Jumat dia menjamak semua sholatnya, menjamak sholat itunya aja sih maghrib sama Isya dari Senin sampai Jumat. Bagaimana hukumnya? Gitu. Nah gimana Bunda sekalian? Boleh nggak menjamak sholat? Padahal tidak masuk pada masafah qasar. Sebenarnya kalau masyakoh gitu ya, jawab sendiri. Jadi kalau masyakoh karena kesulitan boleh-boleh aja. Tapi kalau keseringan, mohon maaf, ini tidak diperkenankan. Keseringan itu setiap Senin sampai Jumat seperti itu tidak boleh. Gitu. Jadi harus apa? Cari jalan keluar lain. Gimana caranya? Kalau dia pakai kendaraan pribadi, ya turun aja dulu. Ya, waktu maghrib, ketika adzan maghrib turun di mana aja, nggak harus di masjid, nggak harus di musola, tempat dia bisa sholat di situ ya. Kalau di bis kan nggak bisa, ya udah pokoknya usahakan dia harus melaksanakan sholat maghrib, jangan sampai gitu dia meninggalkan sholat maghrib dan dia menjamak isya. Dengan isya itu tidak diperkenalkan selama apa dan keterusan ini tidak boleh. Walaupun ada yang mengatakan boleh-boleh saja menjamak sholat dalam keadaan darurat. Tapi kalau daruratnya terus berulang, nah ini yang tidak diperbolehkan. Kalau dalam safar boleh-boleh aja ya, safar perjalanan jauh gitu. Yang mungkin bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Tapi kalau setiap minggu terulang, ini tidak boleh. Gitu. Ya, itu ya tentang sholat itu juga. Baik, Bunda sekalian, jika tidak ada yang mau sharing, ya. Mhm. Ya, izin minggu depan tafsir sholat ya insya Allah. Atau ada saran lain pengen pembahasan yang lain? Silakan. Ya, Umi Fauzan, mungkin ada saran Umi Fauzan? Baik, nggak ada suaranya nih pada ayah, pada ada. Masih on Baik ya saja. Umi? Oh, udah, Masih, Alhamdulillah. alhamdulillah. Tetap menyimak Ustazah. Ya, Alhamdulillah. Ini juga udah waktunya istirahat ya. Alhamdulillah malam ini ada Sama. nama-nama baru ya. Salam silaturahmi Mbak sekalian.
Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya materi awal sampai akhir dan ya, insya Allah bertemu pekan depan. Semoga Allah berikan umur panjang dan kesehatan kepada kita semua dan juga keistiqomahan untuk selalu memperdalam ilmu-ilmu syariat. Amin ya robbal alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. khair Ustazah. Jazakallah khairan Ustazah. Ayaki wa jazakumullahu khairan.